Selamat datang di channel YouTube Emmanuel AC. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan bahas tentang kode etik keperawatan, gaya kepemimpinan, metode keperawatan, dan fungsi manajemen keperawatan. Sebelum kita lanjut, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, dan yang masih belum, mohon dukungannya untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Baik, langsung saja kita masuk di soal nomor 1. Seorang perawat saat mengganti cairan infus pada pasien kelas 1 dengan ramah dan penuh senyum. Namun, saat mengganti cairan infus di kelas 2, perawat tersebut tampak cemberut. Apa kode etik keperawatan yang dilanggar perawat tersebut? A. Confidentiality, B. Non-maleficence, C. Veracity, D. Justice, E. Fidelity. Mari kita bahas satu persatu. Confidentiality yaitu menjaga kerahasiaan. Non-maleficence yaitu tidak merugikan. Veracity yaitu kejujuran. Justice yaitu keadilan. Dan fidelity yaitu menepati janji. Jadi jawabannya adalah bagian D. Kenapa bagian D? Tadi si perawat ini di kelas 1 dia dengan penuh ramah dan penuh senyum. Namun di kelas 2 dia tampak cemberut. Jadi ini kata kuncinya, cemberut, ramah dan penuh senyum. Berarti si perawat ini tidak adil dalam melakukan pelayanan keperawatan. Jadi jawabannya adalah bagian D. Soal nomor 2. Seorang pasien dengan diagnosa fraktur tibia fibula, hari ini seorang perawat akan melakukan rompasif. Sebelum melakukan tindakan, pasien diberi kesempatan untuk memilih latihan mana yang akan dilakukan. Apa prinsip etik keperawatan pada pasien tersebut? A. Justice, B. Beneficence, C. Fidelity, D. Confidentiality, dan E. Autonomy. Mari kita bahas satu persatu. Justice yaitu keadilan, beneficence yaitu berbuat baik, fidelity yaitu menepati janji, confidentiality yaitu menjaga kerahasiaan, dan autonomi yaitu menghargai hak-hak pasien dalam membuat keputusan tentang keperawatan. Jadi jawabannya yaitu bagian E, autonomi. Kenapa otonom? Alasannya yaitu si perawat tadi memberi kesempatan kepada pasien untuk memilih latihan mana yang akan dilakukan. Latihan mana yang akan dilakukan. Berarti ini udah menghargai hak pasien dalam membuat keputusan tentang keperawatan. Jadi jawabannya adalah bagian E, autonomi. Soal nomor 3. Di sebuah ruangan salah satu rumah sakit umum, terlihat kepala ruangan dan para perawat sangat dekat. Kepala ruangan sering mendiskusikan tentang pelayanan yang lebih baik, dan para perawat pun aktif dalam memberi masukan-masukannya. Apa gaya kepemimpinan yang dipakai oleh kepala ruangan tersebut? A. Demokratis, B. Otoriter, C. Laissez-faire, D. Otokratis, E. Karismatik. Mari kita bahas satu persatu. Demokratis yaitu pemimpin yang selalu mendengar dan mempertimbangkan atas masukan-masukan dari para pegawainya. Otoriter yaitu segala keputusan dari diri sendiri atau dari pemimpin tersebut. Laissez-faire yaitu membebaskan pegawainya melakukan kinerja masing-masing sesuka hati. Berarti tanpa ada Otokratis yaitu ketergantungan kepada yang berwenang melakukan sesuatu jika diperintah. Dan karismatik yaitu hubungan emosional antara pemimpin dan anggota kelompok yang dipimpin. Di soal tadi,
dikatakan bahwa para perawat sangat dekat dengan kepala ruangan dan sering memberikan masukan-masukan kepada kepala ruangan. Berarti gaya kepemimpinan yang dipakai oleh kepala ruangan tersebut yaitu demokratis. Jawabannya yaitu A. Soal nomor 4. Seorang kepala ruangan memerintah stafnya atau perawat melakukan tugasnya sesuai dengan tujuan yang diharapkannya. Tidak boleh ada seorang perawat membantah untuk melaksanakan tugas. Gaya kepemimpinan apa yang dipakai oleh kepala ruangan tersebut? A. Demokratis, B. Otoriter, C. Laissez-faire, D. Autokratis, E. Karismatik. Tadi sudah dibahas di soal sebelumnya apa itu demokratis, apa itu otoriter, dan sebagainya. Jadi di soal ini tidak boleh, kata kuncinya adalah tidak boleh ada seorang perawat membantah untuk melaksanakan tugas. Berarti segala keputusan dari si kepala ruangan tersebut. Berarti jawabannya ini adalah bagian B, otoriter. Soal nomor 5. Seorang perawat bernama A bekerja di ruang penyakit dalam dan sangat ahli dalam melakukan tugas memasang infus. Di samping itu, perawat B tugasnya merawat luka setiap hari, sedangkan perawat C ahli dalam vital sign. Metode praktik keperawatan di ruangan tersebut adalah A. Tim, B. Kasus, C. Fungsional, D. Primer, E. Semua jawaban salah. Mari kita bahas satu persatu. Fungsional adalah metode melakukan tugas sesuai pembagian tugas masing-masing perawat. Tim yaitu perawat menjadi kelompok dengan setiap kelompok memiliki ketua tim sebagai penanggung jawab. Kasus yaitu asuhan keperawatan secara menyeluruh dengan satu penanggung jawab. Primer yaitu seorang perawat bertanggung jawab penuh kepada pasien selama 24 jam dengan kinerja mulai pengkajian sampai pada evaluasi. Bedanya kasus dengan primer ini, kalau kasus satu perawat, satu pasien dalam satu shift. Ini biasanya dilakukan di ruangan-ruangan seperti ICU. Sedangkan dia primer ini bekerja selama 24 jam. Dalam satu pasien dari mulai pengkajian sampai pada evaluasi. Di soal ini, perawat A tugasnya memasang infus terus, sedangkan perawat B tugasnya merawat luka setiap hari. Berarti ini sudah masuk kepada fungsional, melakukan tugas sesuai pembagian tugas masing-masing perawat atau sesuai dengan keahliannya masing-masing. Berarti jawabannya C. Fungsional. Sebelum kita lanjut, saya ingatkan kembali untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe. Baik, masuk kita soal nomor 6. Di ruang A, salah satu rumah sakit umum daerah, terdapat 7 orang perawat setiap pagi dengan kepala ruangan. Dalam pemberian asuhan keperawatan yang berkualitas, kepala ruangan menugaskan setiap perawat memiliki tanggung jawab penuh selama 24 jam bagi pasiennya. Apakah metode asuhan keperawatan yang tepat di ruang A tersebut? A. Tim, B. Kasus, C. Primer, D. Fungsional, E. Modular. Jawabannya adalah primer. Kenapa primer? Tadi kita udah bahas bahwa ini primer tadi dikatakan bahwa tanggung jawab penuh selama 24 jam bagi pasiennya. Setiap perawat itu memiliki tanggung jawab penuh selama 24 jam bagi pasiennya, mulai dari pengkajian sampai evaluasi. Berarti udah masuk di primer. Metodenya adalah primer. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 7. Di salah satu rumah sakit umum, komite keperawatan merumuskan tujuan organisasi sampai dengan menyusun dan menetapkan rangkaian kegiatan.
Fungsi manajemen dari komite keperawatan tersebut adalah A. Planning, B. Organizing, C. Actuating, D. Controlling, E. Monitoring. Mari kita bahas satu persatu. Planning yaitu merencanakan, organizing yaitu mengorganisasi, actuating yaitu pergerakan, menggerakkan, dan controlling yaitu pengawasan. Di soal ini dikatakan bahwa dia menyusun atau merumuskan tujuan organisasi sampai dengan menyusun dan menetapkan rangkaian kegiatan. Berarti ini udah masuk kepada merencanakan. Jawabannya adalah A. Planning. Soal nomor 8. Di salah satu rumah sakit umum, seorang kasih keperawatan memberikan bimbingan kepada staf agar mereka mampu bekerja secara optimal dan melakukan tugas-tugasnya sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki, sesuai dengan dukungan sumber daya yang tersedia. Fungsi manajemen keperawatan yang dilakukan oleh kasih keperawatan tersebut adalah A. Planning, B. Organizing, C. Actuating, D. Controlling, E. Monitoring. Tadi udah kita bahas apa itu planning, apa itu organizing, dan sebagainya. Jawabannya adalah bagian C. Kenapa bagian C? Di sini di soal dikatakan bahwa kasih keperawatan itu memberikan bimbingan kepada staf. Berarti dia menggerakkan seluruh stafnya. Jadi ini udah masuk di bagian C. Jawabannya adalah C. Soal nomor 9. Tuan S dirawat di sebuah ruangan. Klien sudah 1 hari tidak selera makan, sering berkeringat di malam hari, dan tampak lemas. Kesimpulan dari hasil pengkajian dan pemeriksaan klien adalah suspek TB paru. Perawat akan melakukan pemasangan infus dextrose 5%. Sebelum melakukan tindakan tersebut, perawat melakukan informed consent untuk meminta persetujuan klien. Dari kasus di atas, prinsip etik keperawatan yang dilakukan perawat adalah A. Justice, B. Fidelity, C. Autonom, D. Beneficence, E. Non-maleficence. Untuk soal ini, seperti biasa, silakan tulis jawaban Anda di kolom komentar. Baik, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, berikan komentar, share, dan subscribe sebagai bentuk dukungan Anda agar channel ini terus berkembang. Terima kasih, salam sehat, salam pejuang NIP.